Hai, nama gue Nadine. Gue hanya orang biasa yang lagi berjuang lawan bipolar disorder. Dan kesibukan gue sehari-hari gue lagi ngerintis bisnis aja. Gue berasal dari keluarga yang gimana ya? Dibilang menengah ke atas enggak, tapi alhamdulillah berkecukupan gitu. Terus gue punya impian di mana suatu hari nanti gue bisa ngasih manfaat buat banyak orang, nggak muluk-muluk untuk orang yang banyak banget, untuk orang yang jangkauannya luas, tapi setidaknya untuk orang-orang di sekitar gue aja itu udah cukup gitu. Dan masalah percintaan sejauh ini cukup bagus. Oke, sekarang gue bakal coba jawabin pertanyaan-pertanyaan random yang ada di sini. Kita coba pertanyaan pertama ya. Gimana lo bisa berdamai dengan diri lo sendiri, dengan mental health yang lo alami? Pada awalnya untuk berdamai sama diri sendiri itu cukup sulit ya. Karena di awal gue didiagnosa bipolar juga, gue kayak menolak, kayak nggak mungkin lah gue kena penyakit mental, kayak gue sendiri nggak terima dengan keadaan gue. Tapi lama-lama gue ada di titik yang ya kalau gue nggak bisa nerima diri gue sendiri, gimana orang lain bisa nerima keadaan gue gitu kan. Kalau gue sendiri nggak bisa kind sama diri sendiri, nggak bisa baik sama diri sendiri, gimana orang mau baik sama gue. Jadi proses penerimaan itu emang cukup panjang ya. Proses penerimaan itu emang cukup sulit, tapi ya pelan-pelan dicoba untuk menerima keadaan diri sendiri, kayak berdamai aja sama diri sendiri. Kalau lo selamanya nolak diri lo, ya udah, orang juga selamanya nggak bakalan bisa nerima keadaan lo yang kayak gini gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pendapat lo dong tentang isu kesehatan mental di masyarakat saat ini. Tentang kesehatan mental di masyarakat untuk saat ini sih udah mulai banyak kayak akun-akun di sosial media yang bahas tentang kesehatan mental, udah mulai banyak psikolog-psikolog yang ngasih edukasi tentang kesehatan mental. Jadi sedikit banyak menurut gue masyarakat Indonesia udah tahu tentang kesehatan mental itu sendiri sebenarnya apa. Tapi ada juga beberapa orang yang menolak edukasi itu. Kayak contohnya buktinya masih terbuktikan, masih banyak orang-orang kayak yang bilang, masih banyak orang yang bilang kalau orang punya penyakit mental itu mereka kurang bersyukur, mereka kurang iman. Itu bukti kalau masih ada juga orang yang udah diedukasi tapi mereka masih nolak sama edukasi itu, masih tutup mata gitu. Mereka lebih kayak menuhankan asumsi dia sendiri gitu. Lanjut ya. Stereotip perempuan dulu dan perempuan sekarang, apa perbedaannya dan kenapa? Kalau menurut gue, stereotip perempuan dulu itu identik dengan dapur, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, sampai mungkin kalau orang-orang dulu sering banget bilang, ngapain cewek sekolah tinggi-tinggi, nanti ujung-ujungnya juga bakalan ke dapur gitu kan. Dan menurut gue perbedaan stereotip dulu sama stereotip sekarang itu nggak ada bedanya. Karena masyarakat itu bukan mengubah cara pikir mereka, tapi mereka itu hanya menggeser cara berpikir mereka. Contohnya kalau dulu stereotip dulu cewek itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi karena nanti ke dapur juga. Kalau sekarang nggak usah berkarir, nggak usah ngejar karir terus, nanti cowok pada takut gitu. Padahal intinya itu kan sama, mereka tuh sama-sama nggak mau ngelihat perempuan itu maju gitu, ya nggak sih? Jadi intinya nggak ada perbedaan sih, mereka tuh hanya menggeser cara berpikir supaya alasan mereka bisa diterima di zaman sekarang gitu. Lanjut ya. Gimana cerita awal lo didiagnosa bipolar disorder? Sebenarnya gue ngerasa ada yang salah di diri gue tuh udah mulai dari SMP. Dari SMP pun gue udah sering
muncul kayak suicide thought, terus gue sering self harm cutting. Tapi pas gue udah masuk SMA itu kan berhenti. Jadi udah kelas 3 SMA itu muncul lagi perilaku-perilaku kayak gitu, sampai akhirnya pas mau kuliah penjurusan, gue mikir gue kuliah apa. Akhirnya gue memutuskan untuk ambil jurusan kuliah psikologi. Ambil kuliah jurusan psikologi dengan niat gue bakalan berobat jalan di sini gitu. Gue bakalan berobat jalan di sini. 1 semester, 2 semester sedikit banyak gue udah mulai paham nih tentang apa yang ada di diri gue, apa yang terjadi. Tapi gue nggak mau menerka-nerka. Jadi gue masih kayak nggak, ini masih normal gitu. Sampai akhirnya keadaan mental gue tuh semakin hari semakin memburuk, sampai gue kayak udah nggak bisa ngendaliin diri gue sendiri. Dan dosen gue tuh selalu bilang kayak gini, kalau lagi ngajar, kalau kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian, jangan takut untuk datang ke profesional. Itu tandanya kalian udah butuh orang, kalau kalian udah nggak bisa nanganin itu sendiri. Akhirnya gue beraniin diri untuk pergi ke psikolog di salah satu rumah sakit di Jakarta waktu itu. Pergi, itu pun tanpa sepengetahuan orang tua gue pakai uang bulanan untuk berobat sampai 5 kali, 6 kali ada waktu itu. Dan gue dirujuk ke psikiater pada saat itu. Tapi gue gak mau, karena gue mikir gue belum separah itu sampai gue perlu obat gitu. Gue menolak. Dan akhirnya keadaan mental gue semakin memburuk lagi sampai gue memutuskan kayak, waktu itu malam posisinya gue mikir gue mati aja deh malam ini gitu. Tapi gue cerita sama teman gue pada saat itu. Akhirnya gue mulai terbuka sama teman gue karena gue udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa. Akhirnya teman gue bilang, ngomong aja sama orang tua lo. Teman gue tuh kayak bujuk gue, ayo ngomong aja sama orang tua lo. Akhirnya malam itu gue nelpon orang tua gue cerita semuanya. Dan besoknya gue langsung dijemput dari Jakarta untuk pulang ke Lampung. Dijemput, gue ceritain semuanya kalau gue udah berobat tanpa pengetahuan mereka. Yang mereka kira gue hidup di Jakarta hedon, duit bulanan suka habis. Ternyata habisnya itu ya buat berobat itu, mereka nggak tahu. Akhirnya di sini juga di Lampung gue diajak ke psikolog juga, dan di psikolog juga gue dirujuk lagi ke psikiater. Awalnya gue tetap nolak, nggak mau karena gue sebelum separah itu. Gue ngerasa ya tadi gue menolak diri gue bahwa gue lagi sakit di situ. Dan akhirnya setelah dibujuk akhirnya oke, kita ke psikiater. Ditanya sama psikiaternya, sebelumnya kamu udah cari tahu belum tentang kondisi yang kira-kira kamu alamin ini apa? Gue bilang sedikitnya sih paham gitu, karena gue juga kuliah di jurusan psikologi. Jadi kayak gue ngerti apa yang gue alami, gejala-gejala yang gue alami mengarah kemana. Tapi gue gak mau self-diagnosis karena gue takut gue terkena penyakit mental, bukan karena gue punya gangguan mental, tapi karena gue mensugesti diri gue. Kayak akhirnya gue menyamakan diri gue dengan gejala-gejala yang gue tahu dan gue baca. Akhirnya gue punya penyakit mental karena sugesti itu. Gue gak mau kayak gitu, gue bilang sama psikiater gue. Terus dia bilang kayak gini, tapi kamu memang begitu, katanya gitu. Kamu harus terima kalau kondisi kamu sekarang emang bipolar. Dan di situ gue kayak, anjir, masa sih gue bipolar gitu. Gue kayak masih, gila, kata gue, nggak mungkin dok, gue bilang kayak gitu. Tapi iya, kata dia gitu, kamu harus terima. Kalau kamu mau sembuh ya kamu harus terima, jalanin pengobatan, nggak boleh nolak, kata dia gitu. Akhirnya karena awalnya memang terpaksa, tapi akhirnya ya udah, gue ngejalanin pengobatan karena orang tua gue ngebujuk gue, orang-orang terdekat gue pada saat itu ngebujuk gue. Ya udah, gue juga mau sembuh kan pada saat itu posisinya. Jadi gue berobat lanjutin kayak gitu. Berat ya ceritanya. Lanjut ya. Mana nih? Efek paling parah ketika lo kambuh. Ketika gue kambuh, yaitu gue kayak suicide thought hampir tiap malam waktu itu. Terus kena panic attack, terus sampai self harm, gue cutting itu nyampe luka parutnya tuh nyampe sekarang bekas. Kayak kalau dipikir-pikir ya gue ngapain ya kayak gitu. Kalau lagi posisi normal gue mikir kenapa gue kayak gitu. Dan parah-parahnya tuh gue sampai psikosomatis. Psikosomatis itu kondisi dimana sebenarnya tubuh lo nggak sakit, tapi lo jadi sakit
karena pikiran lo gitu. Waktu itu gue sesak napas, sakit kepala yang bener-bener sakit, nggak tahu alasannya kenapa. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, dibawa ke OGD, dokternya bilang udah di rongsen segala macam, dokternya bilang nggak ada penyakit apa-apa sebenarnya. Sampai dokternya nanya, kamu stres mikirin apa? Terus setelah ditelusuri ya itu ternyata karena penyakit mental gue itu. Jadi gue kena psikosomatis. Itu yang paling parah. Lanjut ya. Apakah bipolar ini menjadi hambatan untuk lo bersosial? Sometimes iya. Saat mood gue lagi gak baik-baik aja, ini jadi hambatan. Kayak kalau mood gue lagi gak baik, gue tuh jadi orang yang sangat-sangat overthinking. Jadi setiap gue mau mulai percakapan sama seseorang atau sama orang baru, gue bakalan mikir dulu, respon orang ini bakalan gimana nih sama gue, responnya bakalan enak atau enggak nih. Terus gue mikir, nanti respon dia gak enak, mending gue gak usah nanya deh gitu. Pada akhirnya gue mengurungkan niat gue untuk memulai komunikasi sama orang itu. Jadi ya cukup mengganggu ya secara sosial. Tapi saat mood gue lagi baik-baik aja, ya semua berjalan baik. Gue bisa berkomunikasi sama orang normal, kayak ya udah normalnya orang aja gitu. Itu. Lanjut ya. Mau dikenal sebagai perempuan yang bagaimana di umur 30 dan kenapa? Mungkin kalau di umur 30 dikenal sebagai ibu dari 3 orang anak yang orang-orang itu kenal gue, gila ini cewek sukses banget ngedidik anak gitu. Anaknya pinter-pinter gitu. Orang kalau ngeliat gue tuh dia mikir, ini perempuan yang beruntung dalam hal apapun. Entah mereka ngeliat gue dari segi ngeliat gue karena punya pasangan yang baik, entah ngeliat gue karena punya anak-anak yang pinter, yang baik-baik, entah dia ngeliat gue beruntung karena karir gue. Pokoknya gue pengen dilihat sebagai orang yang beruntung gitu. Lanjut. Pernah nggak ketika lo menjalin suatu hubungan, pasangan mempertanyakan bipolar yang lo alami dan apa responnya? Kalau untuk pasangan sih nggak pernah ya, karena setiap gue deket sama cowok, di tahap proses PDKT pun gue udah jujur sama mereka, gue udah fair-fairan sama mereka. Gue punya penyakit mental, gue orangnya kayak gini, gue rumit, gue ceritain semuanya sama dia. Lo sanggup gak nerima gue yang kayak gini? Nerima gue yang mut-mutan, nerima pokoknya semua kekurangan yang ada di diri gue bilangin sama dia. Kalau lo gak bisa terima, mending kita gak usah lanjutin, udah sampai sini aja gitu. Dan biasanya respon orang-orang itu kayak yang, iya gue bisa terima kok, iya gue bisa terima kok. Tapi pernah satu kali waktu itu gue kenal sama cowok, dia bilang oke gitu, nggak apa-apa, gue nerima lo apa adanya. Tapi satu waktu saat mood gue lagi nggak baik-baik aja, gue tuh bisa jadi orang yang berubah banget, gue bisa jadi cuek banget. Dan dia mempermasalahkan itu, dia bilang kayak gini sama gue inget banget dia bilang kayak gini sama gue, jangan jadiin penyakit lo sebagai alasan lo untuk bersikap semau lo, kata dia kayak gitu. Lo nyuekin gue, lo bales semau lo, jadiin alasan itu, jadiin penyakit mental itu sebagai alasan lo tuh sebenarnya nggak sakit, lo cuma cari perhatian. Gue digituin, kata gue anjir, ini orang sakit. Gue pas digituin kata gue anjir banget. Terus gue bilang sama dia, dari awal gue udah bilang gue orangnya kayak gini, gue orangnya rumit, kalau lo nggak bisa terima gue ya udah kita nggak usah lanjutin, gue bilang kayak gitu. Di situ dia marah sama gue, tapi besok-besoknya diminta-minta maaf, tapi gue udah nggak mau karena gue udah ngerasa udah nih cowok nggak baik buat gue. Tapi thank God sekarang gue ketemu sama cowok yang bisa ngertiin gue gitu, kayak paham sama kondisi gue. Justru sama cowok yang sekarang bukan dia yang mempertanyakan keadaan mental gue, tapi gue yang selalu bertanya-tanya sama dia, kok lo mau sih punya cewek kayak gue gitu, yang mut-mutan, kok lo tahan sih, kok lo betah gitu, kok lo sabar ngadepin gue. Tapi ya dia kayak ngasih pengertian, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kayak yaudah gue beruntung banget punya dia gitu. Jadi yang sekarang bukan dia yang mempertanyakan keadaan gue, tapi gue yang sering bertanya kenapa dia mau sama gue gitu. Lanjut ya. Menurut lo hal negatif apa yang bisa dilabeli pada perempuan? Banyak.
segala sesuatu yang melekat pada diri perempuan itu bisa dilabeli negatif. Contohnya, saat perempuan pakai pakaian terbuka, pakai pakaian jangankan terbuka, dia bisa aja pakai pakaian tertutup tapi membentuk lekuk tubuh. Dia akan dijadikan objek seksual bagi laki-laki. Nggak semua laki-laki, tapi banyak yang seperti itu. Terus saat laki-laki yang ditegur biasanya si laki-laki ini bilang, makanya kalau berpakaian jangan yang mengundang. Padahal laki-laki itu kan punya otak buat mikir. Jadi dia pikir lah, nggak ada orang yang mau digodain, orang yang mau dilecehin hanya karena cara berpakaian dia gitu. Terus kayak kalau kita lihat si cewek ini ngerokok, kita langsung labelin dia kayak, ih pasti cewek nggak bener nih, makanya dia ngerokok, pasti nakal nih. Padahal orang yang ngerokok itu belum tentu nakal. Banyak cowok-cowok ngerokok juga, tapi nggak dicap sebagai ini cowok nakal nih, nggak kayak gitu kan. Terus kayak kalau kita ngelihat cewek-cewek pakai tato itu kan sebenarnya seni ya, siapa aja bisa pakai. Tapi orang-orang pasti nge-labelin cewek ini bukan cewek baik-baik karena dia pakai tato gitu. Banyak banget sebenarnya kayak label-label negatif. Pokoknya menurut gue apapun yang ada di cewek itu bisa dilihat negatif. Tapi balik lagi tergantung cara pandang orang itu. Kalau cara pandang orang itu udah open minded, udah maju, pasti dia gak bakalan menghubung-hubungkan apa yang ada di diri perempuan dengan label-label negatif itu gitu. Lanjut. Apa perasaan lo ketika lo ada yang bilang lo perempuan gila? Awal-awal sakit banget, apalagi yang ngomong itu orang yang kita kenal gitu. Gue lebih baik dikatain sama orang yang gak kenal sekalian gitu, dikatain gila. Ya bodo amat lo gak kenal sama gue gitu. Tapi kalau orang yang kenal sama gue bilang, oh lo bipolar ya, berarti lo gila dong. Gue kayak, anjir temen gue sendiri bilang kayak gini gitu. Kayak awalnya sakit, gue kayak, apalagi dulu gue kan belum bisa nerima keadaan gue sendiri kalau gue bipolar juga kan. Itu gue nyampe bener-bener saat teman-teman gue tahu gue bipolar, itu gue sempet tutup akun Instagram, nggak main, pokoknya gue off dari sosial media itu sampai semingguan lebih, karena gue takut mental gue semakin down baca komentar-komentar kayak gitu, gue belum bisa terima. Itu gue sampai nangis-nangis waktu itu, bilang cerita sama orang tua gue, "Ma, Nadine ini nggak gila loh, tapi teman-teman itu bilang Nadine gila gara-gara bipolar gini gitu." Akhirnya gue dibawa konsul ke psikolog gue. Dan gue bisa nerima itu saat psikolog gue bilang kayak gini, kamu jangan ngedown kalau orang-orang bilang kamu perempuan gila, kamu orang gak waras, orang sakit jiwa, jangan ngedown. Terus gue bilang kenapa? Tapi itu nyakitin loh omongannya, gue bilang kayak gitu. Terus psikolog gue bilang kayak gini, kamu tahu nggak kenapa rumah sakit jiwa itu tempatnya terbatas? Di tiap provinsi mungkin 1, paling banyak 2 rumah sakit jiwa. Sedangkan rumah sakit lain itu jumlahnya banyak, kata dia gitu. Terus gue bilang kayak gini, ya karena orang-orang yang sakit jiwa itu sedikit, gue bilang kayak gitu pada saat itu. Terus psikolog gue ketawa dong, dia bilang enggak, kamu salah, kata dia gitu. Rumah sakit jiwa itu cuman sedikit karena rumah sakit jiwa itu gak bakalan, sebanyak apapun kita bikin rumah sakit jiwa, mereka gak bakalan bisa nampung orang-orang yang sakit jiwa. Karena sebenarnya semua orang di dunia ini sakit jiwa, tapi mereka gak mau mengakui bahwa dirinya dia gila, kata dia gitu. Hanya orang-orang berani yang mau mengakui, oh iya ada yang salah dalam diri gue, yang mau berobat. Makanya rumah sakit jiwa itu tempatnya terbatas, kata dia gitu. Yang gue masih kayak, ya enggak dong, mereka emang gak gila, emang kitanya aja yang gila. Gue masih bilang kayak gitu. Terus psikolog gue bilang kayak gini, buktinya kayak gini, kata dia, buktinya kayak gini, teman kamu bilang kamu perempuan gila, itu aja ada yang salah sama mental dia, kata dia gitu. Itu aja ada yang salah sama mental dia. Terus gue tanya, salah kenapa? Salah kenapa, kata gue kan. Ya salah lah, kata dia gini, orang kalau normal dia pasti punya rasa empati. Saat temennya kayak gitu, dia gak bakalan bikin keadaan kamu lebih ngedown. Dia pasti punya rasa empati untuk gak bilang itu, justru dia bakalan support kamu. Tapi dia bilang kayak gitu, itu bukti bahwa dia gak punya rasa empati. Dan orang yang gak punya rasa empati, itu ada yang salah sama mental dia. Dia sakit, tapi dia pura-pura waras. Dia gak terima kalau dia sakit. Terbukti kan, banyak orang sakit di dunia ini, tapi dia gak mengaku dirinya sakit. Di situ gue kayak, oh iya benar.
banyak orang yang sakit jiwa, tapi mereka nggak tahu kalau diri dia sakit, mereka belum sadar kalau dia sakit. Akhirnya di situ gue mulai bisa nerima bahwa ya udah nggak apa-apa orang bilang gue gila. Justru sekarang kalau ada orang yang bilang lo gila, lo sakit jiwa, gue malah kasihan sama dia. Orang ini sakit jiwa, tapi dia nggak sadar bahwa jiwanya dia lagi rusak gitu. Lanjut. Mana nih? Siapa yang paling berperan untuk support lo ketika ada di posisi ini? Yang pasti orang tua ya, orang tua, adik, keluarga itu udah pasti. Terus pacar, sahabat. Karena mereka adalah alasan gue masih ada sampai saat ini. Mereka adalah alasan gue tetap hidup sampai saat ini. Karena keputusan paling berani yang pernah gue ambil di hidup gue adalah ketika gue memutuskan untuk melanjutkan hidup, bahkan ketika gue sendiri ingin mengakhiri hidup gue. Alasannya apa? Ya karena ada mereka. Saat muncul pikiran-pikiran untuk udah mati, lebih enak mati, itu udah semuanya selesai. Rasa sakit di batin gue bakalan selesai kalau gue mati. Pada saat itu gue sering mikir kayak gitu. Tapi di saat yang sama gue mikir kayak gini, iya sih, mati emang bisa nyelesain rasa sakit yang ada di batin gue, tapi sebenarnya gue bukan menghilangkan rasa sakit itu. Justru gue melanjutkan rasa sakit itu ke orang lain. Gue melanjutkan rasa sakit itu ke orang tua gue, ke adik gue, ke pacar gue, ke sahabat gue mungkin. Kenapa? Karena saat gue mengakhiri hidup, mungkin mereka akan bertanya-tanya, kita kurangnya apa sampai anak ini memutuskan untuk mengakhiri hidup? Apa kita kurang kasih perhatian? Apa kita kurang kasih sayang? Mereka pasti merasa gagal sebagai orang tua, merasa gagal sebagai orang yang deket sama gue. Karena kenapa dia bisa sampai nyerah padahal dia punya kita gitu. Jadi gue gak mau melanjutin rasa sakit itu ke orang-orang yang gue sayang dan orang-orang yang sayang sama gue. Jadi mereka alasan gue bertahan sampai saat ini. Lanjut. Ini yang terakhir kali ya? Iya. Pernah gak sih lo kambuh di saat yang gak tepat? Sering banget. Kayak contohnya kalau gue lagi kumpul bareng teman-teman gue, lagi rame tuh. Gue tuh orang yang senang mendominasi percakapan. Gue orangnya senang cerita. Dan biasanya kalau lagi kumpul gue tuh cerita banyak hal, dari yang penting sampai yang gak penting gue ceritain. Dan tiba-tiba kadang mood gue down. Terus ya udah, saat mood gue itu down, otomatis cara bicara gue sama mereka udah berbeda kan. Dan akhirnya gue berhenti bercerita. Kalau udah mood gue jelek, biasanya gue cuman main HP, diem, dan teman-teman gue yang notice sama perubahan sikap gue, mereka bakalan nanya, Din, lo kenapa? Lo bete main sama kita? Lo kenapa? Lo udah gak seneng main sama kita? Lo marah? Pasti teman-teman gue nanya kayak gitu. Padahal bukan karena gue bete sama main sama mereka, bukan karena ada perkataan mereka yang bikin gue marah, bukan. Itu emang karena mood gue tiba-tiba jelek pada saat itu gitu. Terus pernah sering juga kayak gue tuh orangnya sering main sendiri, me time, jalan-jalan sendiri. Dan sering banget saat gue lagi jalan-jalan sendiri, tiba-tiba gue kena panic attack. Badan gue gemeteran, tangan gue gemeter, kaki gue gemeter, keringet dingin, jantung gue berdebar-debar. Kayak gue takut, tapi gue gak tahu takut sama apa. Panik, biasanya di situ gue cuman diem, cari tempat yang menurut gue aman. Gue diem sebentar, gue ngatur nafas gue bilang sama diri gue sendiri, tenang, ini gak ada apa-apa kok, lo bakalan tetap baik-baik aja gitu. Dan biasanya kalau itu gak bekerja di gue, biasanya gue lari ke kamar mandi. Yang ada di sana, gue lari ke kamar mandi, gue masuk salah satu toiletnya, biasanya gue duduk di situ, gue duduk cuma buat tenangin diri gue. Cukup lama sih biasanya, sampai panic attack itu hilang. Itu cukup mengganggu banget sebenarnya. Terus yang terakhir, gue tuh punya trauma akan kehilangan. Dan
biasanya kalau misalnya lagi di jalan, entah gue lihat bendera kuning, entah gue lihat orang kecelakaan yang menurut gue, ini orang bakalan selamat nggak ya gitu. Badan gue bisa tiba-tiba lemes, bener-bener yang lemes, kayak nggak ada tenaga. Bukan nggak ada tenaga, kayak badan gue tuh udah nggak ada tulangnya gitu loh, kayak udah lemes banget. Nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu, efeknya sedahsyat itu. Dan itu mengganggu banget sih. Susah jadi orang yang punya gangguan mental itu berat. Oke teman-teman, sekian cerita dari gue. Dan buat teman-teman perempuan-perempuan yang lagi survive ngelawan bipolar disorder, atau mungkin bukan hanya bipolar tapi penyakit-penyakit mental lainnya juga, pesan gue tetap semangat. Karena Tuhan menitipkan penyakit itu sama lo, karena Tuhan yakin lo mampu ngadepin itu. Lo kuat, lo bisa bertahan. Dan kalau lo ngerasa dunia ini lagi memusuhi lo, dan lo gak punya alasan untuk tetap hidup, percaya Tuhan itu pasti kasih alasan dari berbagai cara. Tinggal lo gimana cara mencari alasan itu, menjemput alasan itu gitu. Jadi kalau lo ngerasa udah gak ada yang peduli sama lo, jangan lo memutuskan untuk udah kayaknya ngakhirin hidup, jangan. Karena pasti Tuhan ada ngasih alasan, ngasih cara biar lo tetap bertahan hidup. Lo cari aja caranya gitu. Jadi tetap semangat. Semangat ya.